Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Fandi Rasa dari materi 5 ingin mempresentasikan kembali materi yang diberikan dalam materi ke-5 ini, yaitu forward and backward chaining. Konsep dasar dari inference engine. Jadi inference engine ini adalah jantung dari sistem, adalah komponen AI yang menerapkan aturan logika pada basis pengetahuan atau knowledge base untuk mengambil keputusan baru. Ini bekerja melalui siklus berulang yang fundamental, seperti knowledge base atau basis pengetahuan itu sendiri. Ini adalah kumpulan aturan logis atau rule yang mendefinisikan hubungan atau pengetahuan dalam domain tertentu. Juga database atau basis data, kumpulan fakta-fakta spesifik yang diketahui saat ini, dan siklus match-fire menyusun fakta dengan pola aturan atau match, kemudian menerapkan aturan tersebut untuk menghasilkan kesimpulan baru atau fire. Contoh aturannya adalah if A sama dengan X dan B adalah Y. Yang pertama ada forward chaining atau penelaran maju. Forward chaining sendiri adalah strategi inferensi yang dimulai dari sekumpulan fakta yang diketahui dan secara bertahap menerapkan aturan untuk menghasilkan kesimpulan baru. Ini adalah pendekatan data driven. Berawal dari fakta yang ada atau data yang ada dan bergerak maju menuju kesimpulan akhir yang mungkin. Ini sangat cocok untuk tugas-tugas di mana data awal sudah tersedia seperti perencanaan, kontrol sistem, atau pemantauan kejadian. Contoh aturan ini dalam diagnosis adalah sebagai berikut. Jika pasien sakit tenggorokan dan infeksi bakteri, strep throat. Jika suhu lebih dari 100 derajat Fahrenheit, maka demam. Dan jika sakit lebih dari 1 bulan dan demam, maka infeksi bakteri. Nah, berikutnya ada studi kasus proses forward chaining. Fakta awal, pasien sakit tenggorokan dengan suhu 102 derajat Fahrenheit sakit sejak 2 bulan lalu. Yang pertama atau cycle pertama ini menerapkan rule 2, yaitu faktanya suhu 102 derajat Fahrenheit itu lebih dari 100 Fahrenheit. Maka pasien dinyatakan demam. Itu berikutnya cycle kedua menerapkan rule 3. Faktanya, sakit lebih dari 1 bulan dan demam dari cycle 1. Kesimpulannya, pasien ini terinfeksi bakteri. Dan cycle yang ketiga, ini menerapkan rule pertama, yaitu sakit tenggorokan dan infeksi bakteri dari cycle 2. Jadi kesimpulan akhirnya adalah pasien strep throat. Proses ini berlanjut mengulang siklus pencocokan dan penembakan, hingga tidak ada lagi aturan yang premisnya dapat dipenuhi oleh fakta-fakta yang ada. Termasuk fakta-fakta yang baru disimpulkan tadi di atas. Berikutnya adalah backward chaining atau penelaran mundur. Backward chaining sendiri adalah pendekatan inferensi yang didorong oleh tujuan atau goal driven yang tadi. Ini dimulai dengan hipotesis atau kesimpulan yang diinginkan. Kemudian bekerja mundur untuk memastikan fakta atau subtujuan yang diperlukan untuk membuktikannya. Dimulai dari pendekatan, mulai dari kesimpulan atau goal yang mencari aturan memiliki goal tersebut sebagai konsekuensi, dan sub-goal, premis dari aturan tersebut menjadi sub-goal baru yang harus dibuktikan, serta penghentian. Proses ini berlanjut sampai semua premis atau fakta pendukung adalah fakta awal yang diketahui atau jika jalur pembuktian terhenti karena tidak dapat menemukan fakta pendukung. Backward chaining ini sangat efisien dalam sistem diagnosis karena fokusnya langsung kepada tujuan utama. Ini adalah contoh dari backward chaining pada diagnosis. Jadi sistem mencoba membuktikan goal, yaitu pasien memiliki strep throat menggunakan rule 1, 2, 3. Langkah pertama adalah tujuannya adalah strep throat. Aturan yang dapat menyimpulkan strep throat adalah rule 1, yaitu sakit tenggorokan dan infeksi bakteri. Berikutnya, mengecek sub-goal 1 atau sakit tenggorokan. Jadi pada fakta yang awal, pasien sakit tenggorokan, jadi statusnya sudah terbukti. Lalu langkah ketiga, cek sub-goal 2 yang terinfeksi bakteri. Aturan yang dapat menyimpulkan infeksi bakteri adalah rule nomor 3, yaitu sakit lebih dari 1 bulan dan demam.
Masuk ke langkah selanjutnya, langkah keempat, mengecek subgoal 2.1 yaitu sakit lebih dari 1 bulan. Dan pada fakta awalnya, pasien sakit sejak 2 bulan dan satu sudah terbukti karena pasien sudah sakit lebih dari 1 bulan, yaitu 2 bulan. Masuk ke langkah kelima, cek subgoal 2.2 atau demam. Jadi aturan yang menyimpulkan demam ini adalah rule nomor 2, yaitu suhu lebih dari 100 derajat Fahrenheit. Dan kita tahu tadi suhunya berada di 102 derajat Fahrenheit. Langkah ke-6, cek subgoal 2.2.1 yaitu suhu di lebih dari 100 derajat. Fakta awalnya, suhunya yang kita ketahui adalah 102 derajat dan sudah terbukti karena semua premis terbukti, goal dapat dibuktikan, dan kita dapat mengetahui bahwa pasiennya mengidap strep throat. Ini adalah perbandingan dan kekurangan dari kedua metode tadi. Pemilihan antara forward dan backward chaining sangat bergantung pada sifat masalah yang dihadapi oleh ketersediaan data. Yang pertama ada forward chaining, ini mudah diterapkan dan intuitif, serta efektif untuk sistem berbasis pengumpulan data atau data driven. Dan kelebihan dari backward chaining adalah sangat fokus pada tujuan atau hipotesis tunggal dan ideal untuk sistem diagnosis dan sistem tanya jawab atau goal driven. Dan kekurangan dari forward chaining yaitu tidak fokus atau bisa membuang waktu yang dapat membuktikan kesimpulan yang tidak relevan, serta kurang efisien jika banyak sekali fakta di awal. Dan untuk kekurangan dari backward chaining, bisa terus menelusuri jalur yang salah, dan jika heuristiknya buruk, memerlukan definisi tujuan yang jelas dari awal. Hubungannya dengan teknik pencarian AI atau inference engine tadi, jadi kedua metode inferensi, forward dan backward chaining, secara internal mengandalkan berbagai teknik pencarian dalam ruang keadaan atau state space untuk menemukan urutan aturan yang benar atau untuk melacak semua kemungkinan fakta pendukung seperti depth first search atau DFS, dan breadth first search atau BFS, dan best first search atau BFS. DFS sendiri menelusuri jalur sedalam mungkin, sering digunakan dalam backward chaining karena ia fokus mencari satu jalur inferensi hingga terbukti. Dan untuk BFS, ini menelusuri semua kemungkinan pada level yang sama, sering digunakan dalam forward chaining untuk memastikan semua kesimpulan yang mungkin dari serangkaian data yang ditemukan. Dan untuk BFS atau Best First Search, ini menggunakan fungsi heuristik yang memandu pencarian serta memilih jalur yang dianggap lebih menjanjikan terlebih dahulu. Di sini saya juga membuat ringkasan teknik pencarian utama. Yang pertama dari Depth First Search atau DFS. Strategi ini menelusuri satu cabang atau jalur sedalam mungkin secara rekursif sebelum kembali dan mencoba jalur lain. Mirip dengan menyelam ke bawah. Kelebihan dari metode ini yaitu membutuhkan memori yang minim dibandingkan metode yang lain. Kita adalah breadth first search yaitu atau BFS. Strategi ini menelusuri semua metode pada satu level kedalaman yang sama sebelum pindah ke level berikutnya, mirip dengan menyapu lantai. Kelebihan dari strategi ini dijamin menemukan solusi terpendek atau optimal jika ada. Dan yang terakhir ada best first search atau BFS. Strategi ini menggunakan fungsi evaluasi atau heuristik untuk menentukan node mana yang paling menjanjikan untuk dieksplorasi selanjutnya, gabungan DFS dan BFS. Jadi kelebihan dari strategi ini adalah lebih efisien dalam ruang yang besar karena memotong jalur yang tidak menjanjikan. Sekian dari presentasi saya untuk materi kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.